ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di kesempatan sore hari ini Allah mudahkan kami untuk bisa ikut bareng-bareng belajar bersama para tulab di Pusdiklat Dewan Dakwah Tambun, Bekasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini sebagai majelis yang barokah. Menunggu memang sesuatu yang membosankan, tapi kita sangat yakin arti dari sebuah menunggu nilainya beragam. Anda menunggu untuk sebuah ketaatan tentu berbeda dengan menunggu yang tidak ada nilai ketaatan. Karena itu Nabi SAW menyebut menunggu salat setelah salat, wantidharus salati ba'da salat, sebagai bentuk ar-ribat, mengikat sebuah ketaatan dengan ketaatan berikutnya. Mohon maaf jika Bapak Ibu sudah menunggu cukup lama. Kita telat kurang lebih 1 jam. Baik, di sini pembahasannya disampaikan oleh panitia halal haram dalam transaksi online, tinjauan muamalah era digital. Mungkin saya hanya akan memberikan pengantar karena kita paham bahwa transaksi online itu terus berkembang, sehingga tidak mungkin bisa dibahas dalam sekali waktu. Saya sendiri menulis buku halal haram bisnis online, itu merasa buku saya sudah basi, karena kasus yang saya bahas di buku itu sudah tidak lagi muncul di masyarakat, sudah beda kasus. Sehingga kemarin ada beberapa dari para jamaah yang tanya, kok nggak cetak lagi? Nah ini kalau dicetak lagi nanti diketawain orang, sudah nggak ada kasusnya. Ya mungkin kalau dari sisi prinsip pembahasan fikihnya masih ada, sementara contoh-contoh kasusnya perlu ada sedikit perubahan. Karena itu di kesempatan kali ini saya akan berikan sedikit pengantar tentang bagaimana metodologi yang digunakan oleh para ulama dalam menjawab kasus kontemporer. Kita awali dari posisi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang relevan sampai akhir zaman. Tidak ada istilah aturan yang basi, tidak ada istilah hukum yang basi dari hukum Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pertanyaannya adalah, ketika beliau dinyatakan oleh Allah, diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang berstatus sebagai rahmat itu fisik Nabi atau ajaran Nabi? Yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam, resiko yang duduk di depan, fisik Rasulullah SAW atau ajaran Rasulullah SAW? Ya, ajaran. Kenapa Anda bisa kasih jawaban ajaran? Anda berani menjawab bahwa yang berstatus sebagai rahmat lil alamin adalah ajaran Nabi SAW. Alasannya apa? Wes pokoknya gitu ya. Kalau sudah pakai jurus pokoknya nggak ada alasan. Karena kalau kita jawab fisik Rasulullah SAW, fisik beliau sudah ada sebelum beliau diutus. Dan Allah baru menyebut beliau sebagai rahmat dengan lafaz arsalna. Wama arsalna, tidaklah aku mengutusmu. Lebih dari itu, fisik Nabi SAW dibatasi waktu dan tempat. Siapa yang bisa berinteraksi dengan fisik Nabi SAW? Ya, hanya para sahabat, orang yang ketemu dengan beliau. Maka kalau hanya fisik beliau yang jadi rahmat, terbatas dengan waktu dan tempat. Sementara penyebutan seluruh alam kita nggak dapat. Apa definisi alam? Ma makna alam? Al-alam kullu ma siwallah fahuwa alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Pernah belajar usul tsalatsa? Sudah ya?
Ushul Tsalatsa sempat dibaca nggak di sini? Mungkin pernah ya. Syarah Syekh Muhammad bin Abdullah. Baik, beliau mendefinisikan alam. Kullu ma siwallah fa huwa alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Wa wahidun min dzalikal alam, dan kita ini adalah bagian dari alam. Baik. Kalau status beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka saya unsur alam, Anda juga unsur alam. Sehingga jika dibatasi dengan waktu dan tempat, berarti kita nggak dapat posisi beliau sebagai rahmat bagi alam. Itu artinya jika dibatasi dengan fisik beliau, berarti keadaan rahmatan lil alamin tidak terpenuhi. Baik. Maka kalau ada orang yang menuduh bahwa Quran itu sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan 14 abad silam sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, ini sangat mengatakan Islam gagal untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan orang sepakat bahwa Islam ini rahmat bagi seluruh alam. Maka di saat mereka dengan kita sepakat bahwa Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam, konsekuensinya ajaran Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman. Berlaku 14 abad silam, juga tetap berlaku sampai sekarang. Karena tidak ada istilah aturan yang basi, tidak ada istilah wahyu yang basi. Baik, ini satu prinsip. Selanjutnya, berkaitan dengan syariat yang dibawa Nabi SAW, ada satu pelajaran berharga. Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, pada waktu itu posisi Madinah, penduduknya apa pekerjaannya? Dominan mereka adalah para petani. Sementara penduduk Mekah, mereka tidak punya pengalaman bertani. Nabi SAW melihat sebuah kejadian. Ada orang yang ketika mau mengawinkan pohon kurma, mereka naik ke pohon kurma jantan, lalu mengambil benang sari, kemudian turun naik lagi ke pohon kurma betina, naruh di putiknya, satu demi satu seperti itu. Beliau merasa kok repot banget, sehingga beliau menyampaikan, kalau memang sudah waktunya berbuah pasti akan berbuah, tinggalkan saja. Para sahabat meninggalkan seperti ini, dikiranya itu wahyu. Apa yang terjadi jemaah? Ketika itu gagal panen. Di mana kurma kalian? Kemudian disampaikan, ya Rasulullah, kecil-kecil nggak bisa berkembang karena tidak dikawinkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Sehingga apa yang beliau sampaikan waktu itu bukan berdasarkan wahyu, tapi berdasarkan pemahaman pribadi, di mana Allah tidak ngasih bimbingan wahyu ketika itu. Namun ini jadi sebuah pelajaran bahwa dalam urusan dunia Rasulullah SAW menyerahkan kepada umatnya, sehingga beliau mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Baik, sekarang coba bedakan dua hal ini. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Yang dua, kalian lebih ngerti tentang hukum urusan dunia kalian. Yang benar yang mana? Bisa dibedakan? Saya ulang ya. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Sudah? Premis yang kedua, kalian lebih ngerti tentang hukum urusan dunia kalian. Yang disabdakan Nabi yang mana? Sallallahu alaihi wasallam. Pertama atau kedua? Yang pertama. Sehingga kalau misalnya kita ditanya, lalu siapa yang lebih ngerti tentang hukum urusan dunia? Jawabannya Rasulullah SAW. Sehingga beliau tidak menyampaikan antum a'lamu bi ahkami amri dunyakum. Beliau tidak menyampaikan demikian. Kalian lebih ngerti tentang hukum urusan dunia kalian. Tapi yang beliau sampaikan adalah kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Maka ada dua hal yang berbeda. Ada urusan dunia, ada hukum urusan dunia. Terus bedanya di mana, Pak? Kalau hukum itu berkaitan dengan masalah aturan. Hukum syar'i berkaitan dengan masalah aturan, di situ ada 5 yang kita kenal.
mulai dari wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Gak mungkin ada yang keenam. Ini sudah paten. Sehingga status perbuatan manusia bisa dinilai apakah ini perbuatan wajib, apakah ini perbuatan sunnah, sampai apakah ini haram. Ini tidak mungkin bisa berubah. Siapa yang paling paham tentang ini? Yang mendapatkan wahyu yaitu Nabi SAW. Namun kalau kita bicara urusan dunia itu masalah teknis, masalah sistem, masalah tata cara, metodologi, dan seterusnya. Kalau seperti ini, manusia diizinkan untuk mengembangkan sendiri. Karena dalam urusan dunia, manusia boleh berkreasi. Sudah? Tapi kalau bicara hukum, yang paling tahu adalah Nabi SAW. Kemudian orang-orang yang belajar dari Nabi SAW, lalu generasi setelahnya yang mereka belajar dari para sahabat dan seterusnya sampai ulama di zaman kita. Maka kalau misalnya sebutlah seorang ulama misalnya ditanya, "Wahai syekh, wahai ustadz, gimana caranya biar bisnis itu bisa semakin berkembang?" Pertanyaan ini salah atau benar? Ini pertanyaan salah alamat ya. Kecuali kalau ustadznya, syekhnya adalah praktisi bisnis. Tapi kalau Anda bertanya, apa hukum praktek bisnis seperti ini? Nah, mungkin boleh diarahkan kepada tokoh agama. Maka bedakan antara urusan dunia dengan hukum urusan dunia. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan wahyu yang turun 14 abad silam bisa tetap relevan sampai akhir zaman? Sebab yang berkembang itu urusan dunia, bukan hukumnya. Hukum tidak berkembang. Paham? Hukum itu paten. Hukum tidak berkembang. Sementara urusan dunia ini yang terus berkembang. Allah Subhanahu wa taala tahu ketika Allah turunkan Al-Qur'an dan hadis 14 abad silam, nanti akan ada Facebook. Allah tahu? Tahu. Nanti akan ada IG. Allah tahu? Akan ada uang digital, akan ada marketplace, akan ada berbagai macam model transaksi yang baru yang dulu tidak pernah terfikir oleh orang di masa silam. Tapi Allah tahu akan ada semua perubahan itu. Namun itu semuanya adalah urusan dunia, bukan hukum urusan dunia. Sehingga hukum tidak berkembang, tapi urusan dunia berkembang. Insya Allah bisa dipahami di sini. Baik, selanjutnya. Lalu bagaimana hukum yang tidak berkembang ini bisa menjawab urusan dunia yang berkembang? Baik, kalau saya tanya seperti ini, menurut Anda ya, wahyu itu terbatas atau tidak terbatas? Wahyu itu terbatas atau tidak terbatas? Coba saya tanya ini, wahyu itu terbatas atau tidak? Terbatas. Sebelahnya, wahyu itu terbatas atau tidak? Setuju nggak dengan jawaban dia? Semester berapa? Semester 1. Oh, baik, kita tanya yang semester 8. Yang semester 8 mana? Yang sudah mendekati tugas akhir. Ada Ustaz? Oh, 7. Yang tertinggi 7. Oh, yang 8 nggak di sini. Baik, yang semester 7 coba angkat tangan. Yang semester 7. Kok gak ada yang ngaku? Waduh, gak berani ngaku, kenapa? Baik, yang peci merah semester berapa? 7. Menurut Anda wahyu itu terbatas atau tidak? Terbatas. Apa yang membatasi? Wahyu itu turun sesuai dengan Gimana? Sesuai dengan apa yang ada dalam Quran. Baik, sebelah kirinya, wahyu itu terbatas atau tidak, Pak? Ya, terbatas. Apa yang membatasi? Jika menyampaikan wahyu hari terakhir.
bahwa wahyu sudah sempurna. Baik. Wahyu terbatas. Apa yang membatasi? Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau wafat, sudah tidak ada wahyu yang turun. Allah telah sempurnakan sampai pada titik wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, ini menghalangi peluang terjadinya pemalsuan agama. Karena begitu Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, telah aku sempurnakan. Maka Allah tidak butuh mimpi untuk menambahi kesempurnaan wahyu. Kita tidak butuh wangsit atau apalagi yang disebut dengan aneka, misalnya bisikan-bisikan untuk menambahi dan menyempurnakan wahyu. Karena wahyu telah Allah sempurnakan. Beda dengan syariat masa silam. Makanya status mimpi orang masa silam dengan mimpi umatnya Nabi Muhammad SAW berbeda. Sehingga mimpinya orang masa silam memungkinkan untuk menjadi pegangan pribadi sebagai aturan pribadi. Tapi untuk mimpi orang di zaman setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak berlaku koreksi wahyu. Dan kita diberi jaminan oleh Allah. Coba Anda bisa bayangkan ya, andaikan mimpi itu bisa menjadi salah satu koreksi wahyu. Masya Allah. Yang ini ngaku bermimpi, yang sana ngaku bermimpi, yang sana ngaku bermimpi. Kebohongan ada di mana-mana. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngasih jaminan bahwa wahyu tidak mungkin ada yang baru. Sudah? Muncul pertanyaan, bagaimana wahyu yang terbatas bisa menjawab kasus yang tidak terbatas? Kalau tadi kita sepakat bahwa wahyu itu terbatas, dibatasi oleh wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti sudah tidak ada lagi wahyu yang baru yang turun. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana wahyu yang terbatas bisa menjawab kasus yang tidak terbatas? Dan kita tahu ada banyak kasus yang bermunculan baru. Mungkin nanti akan ada kasus baru yang belum pernah kita pikirkan. Masya Allah. Bapak usia berapa? Usia berapa Ustaz? 58. Ketika Ustaz berusia 30 tahun, berarti 28 tahun yang lalu, sempat gak terpikir akan ada uang digital? Gak terpikir? Gak terpikir. Tahun 90-an, awal tahun 2000-an, kita mungkin belum pernah sampai memikirkan akan ada namanya kripto, akan ada namanya e-money, dan seterusnya. Taunya kita ya uang-uang fisik atau uang kartal. Dan mungkin ke depan akan ada dunia baru yang sekarang mungkin belum pernah kita pikirkan. Berarti selalu yang namanya kasus itu berkembang. Muncul pertanyaan, bagaimana wahyu yang terbatas bisa menjawab kasus yang tidak terbatas? Diskusi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kira-kira Anda bisa ngasih jawaban apa? Sebab di titik inilah orang-orang liberal skeptis dengan Al-Quran. Mereka merasa tidak percaya. Kok bisa turun 14 abad silam, tapi dia bisa menjawab kasus di zaman milenial? Padahal itu terus berkembang. Akhirnya mereka menuduh bahwasanya Quran sudah tidak relevan. Maka perlu dilakukan pergantian. Sehingga mereka membuat tafsir-tafsir yang ngawur gak karuan dengan pendekatan yang mereka sebut hermeneutika. Itu kan pendekatan sakar PDW ya. Baik. Jadi bagaimana jawaban yang bisa kita gunakan kalau ada yang meragukan relevanan Quran dengan mengatakan wahyu itu tidak ada yang berkembang, sifatnya terbatas, bisa menjawab kasus yang tidak terbatas. Gimana jawabnya, Pak? Baik, metode yang digunakan oleh para ulama adalah betul bahwasanya kasus itu tidak terbatas, tapi jenis kasus terbatas. Sehingga aneka kasus yang berkembang tadi dikelompokkan dalam jenis-jenis kasus yang sudah dibatasi. Metode inilah yang disebut dengan analogi atau kias, di mana sesuatu yang baru
atau kasus yang baru disamakan dengan kasus lama di masa silam, yang kasus lama itu ada penjelasannya dari wahyu. Sehingga misalnya orang mengembangkan uang digital, penjelasan wahyu berkaitan dengan uang digital itu apa? Ya berarti transaksi emas dan perak atau dinar dan dirham yang berlaku di zaman Nabi SAW. Ada panduan tentang bagaimana metode transaksi benda ribawi di zaman Rasulullah SAW. Kita gunakan panduan itu untuk menjawab apakah transaksi uang digital itu boleh atau tidak. Apakah ketika di situ ada diskon boleh atau tidak, dan seterusnya. Maka ulama menggunakan pendekatan apa? Qiyas, menyamakan kasus baru dengan kasus lama karena ada kesamaan illah atau kesamaan latar belakang, sehingga bisa dicari hukum untuk kasus baru. Baik, coba saya tanya yang semester 7 yang lain. Semester 7 mana lagi Ustaz? Yang semester 7 boleh Ustaz tunjuk. Yang IP-nya paling tinggi Ustaz, 4,5 gitu. Ada Ustaz? Mana lagi Ustaz? Rifki Abdillah. Aina Rifki Abdillah? Rifki, Masya Allah. Ustaz Rifki. Pertanyaannya, ketika kita menggunakan metode qiyas, sebenarnya yang dicari itu apa sih? Al-illah. Ngapain nyari ilah? Apa yang dicari ketika kita menggunakan metode qiyas? Tujuan akhir Anda menggunakan metode qiyas itu nyari apa? Persamaan? Bukan. Persamaan itu latar belakangnya. Tujuan akhir hukum. Jadi kita menggunakan metode qiyas untuk mencari apa? Hukum terhadap kasus baru tadi. Nah, kemudian bagaimana yang kita lakukan ketika mau menyamakan hukum? Yang dilakukan adalah ketika ada sama illah, ada kesamaan latar belakang, berarti hukumnya kurang lebih sama. Dan itulah al-mizan, prinsip keadilan. Sebab qiyas itu menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Ketika sama, disamakan. Ketika beda, dibedakan. Itulah prinsip qiyas. Karena itu jamaahir ulama selain Zahiriyah sepakat bahwasanya qiyas bagian dari metodologi dalil yang diterima oleh para ulama dan bisa menjadi salah satu landasan hukum. Baik. Selanjutnya, bagaimana tahapan yang dilakukan oleh para ulama dalam menggunakan model metodologi qiyas untuk memecahkan kasus kontemporer ini? Kita boleh sebut di situ ada 4 tahapan. Bagaimana para ulama dalam memecahkan kasus baru untuk dicari hukum yang berlaku pada kasus baru tadi. Tahapan yang pertama adalah tahapan tasawwur. Apa itu tahapan tasawwur? Memahami kasus sesuai dengan kondisi real yang ada. Memahami kasus sesuai dengan kondisi real. Apa yang dibutuhkan dalam tahapan tasawwur ini? Kita butuh data. Data apa saja yang ada pada kasus tersebut. Sehingga dengan modal data inilah nanti kita bisa memahami sesuai dengan kondisi real. Saat dalam tahapan tasawwur akan berpengaruh pada penyimpangan dalam menyampaikan fatwa. Sampai ada kaidah yang mengatakan al-hukmu far'un min tasawwuri. Bahasanya hukum itu turunan dari bagaimana cara orang memahami kasus. Ada orang misalnya seorang ustadz tinggal di pelosok kampung, pegangannya hanya kitab. Ditanya sama jamaah, Pak Ustadz, saya mau buka usaha franchise jualan hotdog. Buka kamus, hot panas, dog kiri panas, haram.
Kenapa beliau bisa memfatwakan demikian? Ya, karena salah dalam memandang kasus. Maka keterbatasan orang ketika memandang kasus bisa menyebabkan orang salah fatwa. Dan mohon maaf, terkadang ada sebagian jamaah yang ketika dia bertanya dalam kasus muamalah yang dia alami, dia menyembunyikan sebagian data. Pak Ustadz, kalau orang nyimpen uang, boleh nggak Pak Ustadz? Oh boleh, nyimpen uang masa nggak boleh? Kan orang boleh punya warisan, makanya ada hukum waris. Alhamdulillah, berarti deposito di bank boleh Pak Ustadz. Yang salah yang mana? Hah? Sehingga terkadang penanya ya, bisa saja dia terjebak untuk memberikan sebuah fatwa dengan data yang tidak lengkap, tapi dimanfaatkan oleh penanya untuk membenarkan perbuatannya. Ini jujur, saya pernah dapat WA dari jamaah yang tinggal di Jabodetabek. Dan kasus Jabodetabek ini jauh lebih banyak daripada di Jogja. Makanya saya sembunyi di Jogja. Jamaah ini tanya, Pak, kalau saya punya proyek, lalu bagi hasil itu boleh nggak? Proyek bagi hasil. Ya, apa salahnya proyek bagi hasil? Kalau memang ada untung, bisa bagi hasil. Cuman waktu itu saya sempat curiga, proyek kok bagi hasil? Saya tanya, bagi hasil sama siapa? Nah, kemudian dia baru membuka satu kartu lagi sama orang dalam. Dalam mana? Dalam kamar atau dalam masjid? Sehingga dia sengaja menyembunyikan sebagian data, tujuannya karena dia ingin mendapatkan penjelasan atau fatwa yang membenarkan perbuatannya. Bahaya nggak kayak gini? Bahaya. Makanya yang bertanya juga perlu jujur. Dia perlu menyampaikan data sesuai dengan realita yang ada. Pak Ustadz, kalau sebagai anak itu kan dapat warisan Pak Ustadz. Iya, yang namanya anak dapat warisan. Alhamdulillah. Berarti nanti saya dapat warisan semuanya. Padahal anaknya nggak ada yang laki-laki. Ada saudara mayit. Nah, kalau anaknya nggak ada laki-laki, saudara mayit dapat nggak? Dapat. Tapi mungkin dia nggak cerita. Kalau sebenarnya di situ tidak ada anak laki-laki, ada yang cuma anak perempuan. Kemudian mayit punya saudara. Dia pinginnya biar fatwa ini mengarahkan warisannya semuanya jatuh ke anak. Dan seperti itu cukup banyak. Makanya kalau nanti misalnya teman-teman yang sekarang sedang kuliah, terjun di masyarakat, kemudian ada pertanyaan yang mencurigakan, ya, itu Anda mungkin perlu sedikit belajar untuk interogasi, kayak polisi ya, agar jangan sampai dijebak dengan data yang disembunyikan. Baik, jika memang belum jelas, tahan diri. Saya nggak paham seperti ini, coba saya perlu pelajari dulu, agar nanti bisa mendapatkan data yang lebih lengkap. Bahkan kalau kita perhatikan beberapa lembaga fikih internasional seperti Majma' Fikih Islami, baik yang di bawah OKI maupun yang di bawah Robito Alam Islamiyah, mereka itu sampai menghadirkan beberapa ahli yang latar belakangnya bukan ulama, seperti dokter, kemudian ahli ekonomi, atau ahli politik atau yang lainnya, yang itu dibutuhkan untuk memberikan penjelasan mengenai kasus yang ada di masyarakat. Tujuannya apa? Agar fatwanya tidak salah. Baik, pertanyaan, apa hukum tidur di masjid? Perlu dibangunkan ya. Apalagi pas kajian ya. Masya Allah. Sehingga mungkin yang sebelahnya tadi ada suara ngorok, tolong disenggol ya. Kita lanjutkan. Tahapan yang kedua, setelah tahapan tasawur adalah tahapan takyif fikih. Tahapan apa? Takyif fikih. Apa itu Pak takyif fikih? Pendekatan fikih untuk memahami kasus. Nah, di sini mulailah piranti ijtihad itu digunakan. Sehingga misalnya Anda menjumpai kasus tentang e-money atau penggunaan dompet-dompet digital. Pak, kalau kita pakai e-money seperti e-tol yang dipakai untuk bayar tol atau bayar parkir,
atau kita menggunakan dompet digital. Saat kita top up, kemudian kita pakai itu, kita dapat diskon. Diskon ini boleh nggak dimanfaatkan? Diskon ini halal atau haram? Baik. Nah, pertama adalah pakai tasawur dulu, pahami apa itu e-money, apa itu dompet digital, kemudian lihat regulasinya. Selanjutnya, kasusnya ada di atas. Yang ngorok ada di mana? Karena sedikit ganggu ini. Baik, mungkin bisa minta tolong dibangunkan. Lanjut ya. Jadi kalau ada seperti ini, selanjutnya gimana? Pahami dulu ya, tahap tasawur. Setelah itu digunakan takyif fikih. Nah, karena pendekatan berarti di situ ada perbedaan. Sehingga Ustadz A mendekati dari jalur A, Ustadz B menggunakan pendekatan dari jalur B, Ustadz C menggunakan pendekatan dari jalur C. Muncullah perbedaan fatwa dalam memandang ini riba atau bukan. Ada yang memfatwakan ini adalah wadiah, ada yang memfatwakan akadnya utang, ada yang memfatwakan akadnya sarf. Kenapa muncul perbedaan fatwa seperti itu? Karena perbedaan takyif fikih. Dan sepanjang terjadi perbedaan takyif fikih dan itu berawal dari ijtihad, perbedaan dalam hal ini dihargai. Makanya kita tidak perlu saling menjatuhkan. Misalnya yang berpendapat ini, dia nggak ngerti, yang berpendapat ini dia nggak ngerti. Nggak perlu kayak gitu ya. Gunakan bahasa-bahasa yang lebih sopan saat Anda berbeda pendapat, karena tidak jaminan bahwasanya pendapatmu lebih benar daripada dia. Kau boleh menganggap bahwasanya pendapatmu lebih benar menurut kamu, tapi kemudian menjatuhkan pendapat yang lain dengan bahasa yang kurang sopan. Ini kurang adab dalam dunia ilmiah. Baik. Sebagai contoh, terkadang satu dalil karena perbedaan sudut pandang bisa menghasilkan hukum yang berbeda. Contoh ya, ada sebuah hadis yang bunyinya seperti ini: Al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'kulu kai'ah. Orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti anjing yang muntah, kemudian dia makan kembali muntahannya. Sudah? Berdasarkan hadis ini ada dua pendapat mengenai hukum menarik kembali hibah. Pendapat yang pertama, hukumnya haram. Kenapa? Karena Nabi SAW membuat permisalan, hibahnya itu seperti muntahan, kegiatan menarik hibah seperti makan muntahan, orangnya seperti anjing. Berarti ini perumpamaan yang apa? Yang buruk. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, menarik kembali hibah hukumnya mubah. Loh kok bisa Pak? Dalilnya ini. Karena kalau Anda lihat anjing makan muntah, boleh nggak bagi anjing? Kalau ada anjing makan muntahannya, bagi anjing boleh nggak? Sehingga sebagaimana anjing makan muntahan, dia boleh-boleh saja anjing makan muntahan kan? Maka menarik kembali hibah hukumnya boleh. Dalilnya sama, tapi ada dua cara memahami. Paham? Inilah yang disebut dengan perbedaan sudut pandang bisa menghasilkan perbedaan hukum. Maka kalau banyak orang bertanya, Pak, Quran kita itu sama Pak, hadisnya sama, tapi kok ada banyak madhab, itu ceritanya gimana? Ya, kalau kamu telusuri bagaimana cara ulama beristihad, nanti kamu jadi tahu, kenapa ada perbedaan pendapat. Dari situlah ketika orang tahu sejarahnya, dia akan lebih bisa toleran. Karena dia ngerti masing-masing dia mengambil pendapat itu dilatar belakangi karena ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga adalah tahapan at-tanqih. Tahapan at-tanqih dalam hal ini adalah uji materi pendekatan untuk menentukan mana takyif fikih yang paling mendekati kebenaran. Mungkin kalau dalam masalah teori itu ya, uji teori. Apakah teori ini bisa menjawab aneka kasus ataukah tidak? Sebab yang namanya teori kan ada yang bisa bertahan, ada yang tidak bisa bertahan.
Orang berteori, ternyata ketika teori digunakan, oh ternyata lemah teori ini, nggak bisa menjawab kasus A, nggak bisa menjawab kasus B. Maka dari sekian pendekatan tadi, ada ustadz yang bilang uang digital itu adalah wadiah, uang digital itu adalah sorof, uang digital itu akadnya apalagi utang dan seterusnya. Lalu dilakukan uji teori, betul nggak pendapat ini? Caranya gimana? Lihat regulasi yang berlaku, kemudian bagaimana praktek yang terjadi di masyarakat. Sudah? Ketika dibenturkan dengan regulasi, dibenturkan dengan praktek di masyarakat, kok ternyata pendapat ini bertahan, nah, berarti pendekatan ini insya Allah yang lebih kuat. Sehingga kita mengambil dari 3 pendekatan ini, yang paling benar adalah pendekatan A atau pendekatan B. Pendapat A atau pendapat B. Setelah dilakukan uji teori. Sudah? Baru setelah itu tahap yang terakhir, yaitu tahap yang keempat, takrirul ahkam, menetapkan hukum. Kemudian dikeluarkanlah fatwa, ini boleh, ini tidak boleh. Kalau boleh syaratnya apa, kalau tidak boleh sebabnya apa. Sudah? Ini metode yang digunakan oleh para ulama dalam menjawab kasus kontemporer berkaitan dengan baik masalah muamalah maupun masalah yang lainnya. Rumit gak kira-kira? Rumit gak? Tahapannya panjang. Loh kayak gini masih sering ada orang yang terlalu bernafsu untuk segera dapat jawaban. Pak Ustadz, ini ada sebuah video, hukumnya boleh atau tidak? Tolong segera, urgent. Tak tunggu sampai malam ini. Masya Allah. Nah, dari 4 tahapan tadi ada 1 tahapan lagi. Tahapan yang nomor 0, download dulu. Dia tidak menyediakan data untuk ustadznya, tapi suruh nonton video itu sampai selesai, tolong kasih penjelasan ini boleh atau tidak. Subhanallah. Dan kadang orang kalau tanya itu harus bernafsu pengen segera mendapatkan jawaban, padahal beliau kalau kemudian memandang kasus ini untuk bisa sampai pada tahapan yang keempat, takrirul ahkam, menetapkan hukum, dia harus melompati 3 tahapan atasnya. Maka jadilah penanya yang sabar. Sebagaimana mereka yang menjawab pertanyaan harus dengan sabar dalam memberikan penjelasan yang sesuai dengan kasus yang ada. Baik. Walhamdulillah, metode seperti ini yang saya gunakan dan para asatidzah gunakan ketika mereka mendapatkan kasus baru dalam masalah muamalah. Sehingga kalau ada kasus tentang kripto, ada kasus tentang marketplace, ada kasus A, B, C, aneka hal yang baru, kita akan menggunakan 4 tahapan ini untuk bisa memberikan penjelasan pada kesimpulan apakah ini boleh atau tidak boleh. Nah, yang disayangkan begini, ternyata banyak sekali di antara para pembaca atau masyarakat yang mereka tidak menikmati proses. Tidak menikmati proses. Dia lebih suka hanya mendapatkan jawaban akhir. Sehingga kadang misalnya membaca buku Ustadz Irwandi yang tebel itu ya, hukum ini, di tengah itu kan beliau menjelaskan kenapa beliau mau memberikan kesimpulan jawaban. Ini dilompati Pak, langsung akhir. Udahlah jawabannya boleh atau tidak. Kalau seperti ini caranya, walaupun dia membaca buku yang setebal apapun, dia tidak pernah belajar fikihnya. Padahal proses ini yang lebih penting. Waktu saya menjadi pengisi di web konsultasi syariah.com, dulu kita punya komitmen sehari 1 artikel dengan trigger pertanyaan dari para pembaca. Kemudian kita buat jawaban, lalu kemudian nanti ada kesimpulan dari jawaban itu. Nah, kita lihat di Google Analytics ya, di analisis Google. Ternyata web ini pembacanya walaupun banyak, tapi rasio pentalannya tinggi. Rasio pentalan tinggi, bounce ratio itu tinggi. Akhirnya kita penasaran, rasio pentalan itu kayak gini Pak. Orang ngeklik, sudah dibaca sebentar, pindah klik lagi. Baca sebentar, pindah lagi, klik yang lain. Gampang ngeklik yang lain.
itu akan menyebabkan rasio pentalannya jadi tinggi. Dan web kalau rasio pentalan tinggi, jika dipasang iklan itu tidak menguntungkan. Karena kalau rasio pentalan tinggi, iklan kita jadi turun nilainya. Akhirnya kita sempat pelajari, kenapa kok rasio pentalannya tinggi? Bounce rate-nya tinggi itu sebabnya apa? Akhirnya kita pasang webcam ya, untuk mempelajari tingkah laku para pembaca. Ternyata betul, Pak. Mereka ngeklik, baca judul, scroll langsung ke bawah. Boleh, nah ganti lagi. Baca judul, scroll ke bawah, dilarang. Masya Allah, kalau kayak gini caranya, ya ini mungkin seperti mahasiswa yang ada di sini. Nggak termasuk ya. Mempelajari proses itu menyenangkan. Makanya kalau Anda misalnya membaca buku-buku yang isinya penjelasan tentang hal tertentu, jangan cuma yang penting dapat kesimpulan, tapi kita juga perlu membaca proses. Di bagian membaca proses itulah Anda sedang dilatih untuk mengenali seperti apa metodologi. Ada sebuah ilustrasi yang sangat bagus yang pernah disampaikan oleh Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa, buku tentang usul fikih karya beliau. Jadi beliau membuat sebuah ilustrasi gambaran usul fikih itu kayak apa. Kata beliau kayak gini. Ada sebuah pohon. Pohon ini menghasilkan buah. Tapi tidak semua orang punya kemampuan untuk memetik buah itu. Hanya orang tertentu yang punya kemampuan memetik buah itu. Dan ada banyak masyarakat yang ada di sekitar pohon ini. Sudah? Pohon ini adalah dalil. Buah itu adalah hukum. Orang yang punya kemampuan memetik buah itu adalah ulama mujtahid. Masyarakat di sekitarnya terbagi menjadi 3. 1, mereka yang mempelajari metode ulama mujtahid dalam memetik buah. 1. Dan ini para talibul ilmi. Yang kedua, mereka yang tidak mempelajari metode tapi mau mencicipi buah tadi. Dia bisa merasakan buah dari pohon itu. Oh, buahnya rasanya A, rasanya B. Sehingga kalau diminta untuk cerita, kamu tadi dapat buah dari ulama A, rasanya apa? Oh, dia bisa cerita. Oh, rasanya A, rasanya B. Bisa cerita. Yang ketiga, orang yang gak peduli sama sekali, dia tidak mempelajari bagaimana cara memetik dan juga tidak mau mencicipi pohon ini. Tidak mau mencicipi buah dari pohon ini. Baik. Kira-kira di lingkungan masyarakat kita yang terbanyak yang mana? Yang terbanyak yang mana? Yang ketiga. Yang ketiga ini gak gubris, gak pernah mau belajar. Sudah? Sehingga orang pertama ulama mujtahid, alim. Orang kedua muta'alim, yang dia belajar metodologi yang digunakan ulama mujtahid tadi dalam memetik buah. Orang ketiga mustami', yang masih mau datang kajian lalu dengerin sehingga dia tahu, oh hukumnya ini boleh, hukumnya ini tidak boleh. Dia mustami'. Orang yang keempat, ini orang yang sama sekali lam yarfa' lahu ra'san, sama sekali tidak mau mengangkat kepalanya untuk ilmu. Dan ini yang diungkapkan oleh Nabi SAW seperti apa? Tanah perbukitan yang tidak bisa menyerap air dan tidak bisa menahan air. Baik. Oleh karena itulah, posisi kita sebagai orang yang tidak bisa memetik buah tadi, Anda punya 2 pilihan. Antara 1, yang mempelajari metodologi ulama, nanti akan ketularan jadi ulama, sehingga bisa beristihad, maka bisa menyimpulkan dalil sendiri, sehingga berhadapan dengan dalil, tahu hukum apa yang terkandung dalam dalil itu. Inilah ulama mujtahid. Atau yang kedua, minimal Anda merasakan buah dari pohon tadi. Orang misalnya mengklaim, Bapak mazhabnya apa? Syafi'i. Yang benar, iya aku Syafi'i. Coba jelaskan gimana cara wudu menurut mazhab Syafi'i? Tidak tahu. Itu hanya mengklaim, karena dia tidak pernah ngerasain buahnya. Berarti orang ini tidak pernah belajar.
Maka orang yang tidak pernah belajar, cuman lihat saja, dia lihat, oh ada orang memetik pohon, ya sudah. Begitu buahnya sudah dihidangkan, dia nggak mau mencicipi. Itu sama dengan dia nggak mau belajar. Dan dominan masyarakat kita seperti itu. Mereka tidak tahu rasa buah yang sudah disampaikan oleh para ulama dari hasil ijtihad mereka. Pohon ini adalah dalil, buah itu adalah hukum. Yang memetik ini adalah ulama mustahid. Yang mau ngicipi buah berarti dia yang mau belajar, tapi dia bukan thalibul ilmi. Yang belajar bagaimana metode dalam memetik pohon, dialah tulabul ilmi, yang belajar metodologi ulama dalam menelurkan sebuah hukum. Wallahu ta'ala alam. Mungkin dia bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Kita nggak boleh lama-lama. Sampai jam berapa Ustaz? Dari sini ke Duku Bima berapa menit? Perkiraan 20 menit. 20 menit. Baik, berarti 20 menit sebelum maghrib harus selesai. Jadi disilakan Ustaz gimana? Sampai maghrib berapa menit lagi? Tidak macet. Iya. Iya, kemungkinan macet Ustaz. Kemungkinan macet. Baik. Iya. Alhamdulillah. Baik. Karena kita harus pindah ke tempat yang lain, mohon maaf kami tidak menyediakan sesi tanya jawab. Dan mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman sekalian. Di akhir dari penghujung hari Jumat sebagai waktu yang mustajab, silakan memperbanyak berdoa kepada Allah untuk kebaikan negeri ini, kebaikan bagi keluarga Anda dan kaum muslimin seluruhnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.